Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera pada konsep dasar IPA di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triana Novita Wardah dengan NIM 14014214550 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Sri Sulistiorini MPD. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari panca indera. Pada dasarnya, panca indera ialah 5 macam indera dengan fungsi yang berbeda sebagai alat sensor. Menurut pendapat dari ahli Sanskerta, panca indera sendiri disebut dengan panca budi indriya serta di dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan panca indera. Panca indera merupakan bagian organ yang dimana khusus untuk menerima segala macam jenis rangsangan tertentu. Panca indera tersebut memiliki saraf yang berfungsi sebagai alat perantara agar dapat membawa kesan dari sebuah rasa sensory impression. Selanjutnya, sensor dari panca indera tersebut diteruskan ke otak, di mana otak ialah tempat perasaan itu ditafsirkan. Sistem saraf tersebut harus menerima serta memproses informasi mengenai dunia luar yang dirasa untuk kepentingan bereaksi, berkomunikasi, serta menjaga tubuh agar tetap sehat dan aman. Dan sebagian besar informasi yang didapat berasal dari indera perasa, yakni mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Sel yang berada di dalam organ perasa itu menerima rangsangan mentah lalu diterjemahkan menjadi sinyal yang dapat digunakan di sistem saraf. Kemudian sistem saraf tersebut menyalurkan rangsangan tersebut menuju otak hingga pada akhirnya diterjemahkan ke sebagai penglihatan, suara, penciuman, rasa atau gutasi, serta sentuhan atau persepsi taktil. Selanjutnya yaitu macam-macam indera. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata merupakan indera penglihat yang meraih rangsangan berupa sinar fotoreseptor. Mata sendiri terdiri dari lebih satu lapisan, yaitu alat tambahan mata, bola mata, otot mata, dan saraf optik 2. Alat tambahan mata berguna untuk menjaga mata dari beraneka problem yang tersedia di lingkungan sekitar. Alis mata berguna untuk menjaga mata dari tetesan keringat, kelopak mata untuk menjaga mata dari benturan, serta bulu mata berguna untuk menjaga mata dari debu, kotoran, serta sinar yang kuat. Nah, bagian-bagian mata berserta fungsinya. Yang pertama ada kornea mata, berguna untuk menerima sebuah rangsangan berupa sinar serta langsung meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, lensa mata memiliki faedah untuk meneruskan sekaligus memfokuskan terhadap sinar bayangan agar benda jatuh pada lensa mata. Yang ketiga ada iris, memiliki faedah sebagai daerah untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah sinar yang masuk ke mata. Yang keempat ada pupil, memiliki faedah sebagai saluran masuknya sinar ke mata. Yang kelima ada retina, memiliki faedah untuk membentuk sebuah bayangan benda yang langsung dikirim oleh saraf mata menuju otak. Yang keenam ada otot mata, berguna untuk menggerakkan bola mata. Yang keenam ada saraf mata, memiliki faedah untuk meneruskan rangsangan sinar dari retina menuju otak. Cara kerja mata, cahaya yang masuk ke mata diteruskan menuju aqueous humor, setelah itu menuju pupil, sesudah itu ke lensa, di bagian lensa diteruskan ke vitreous humor, sesudah itu diteruskan ulang ke retina. Seterusnya diteruskan ke optik, dan yang paling akhir menuju otak untuk menerjemahkan sinar jadi sebuah gambar. Selanjutnya ada telinga atau indera pendengar. Indera pendengar termasuk indera yang terletak di dalam telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara pada kita. Getaran dapat berasal dari udara dan dapat pula berasal dari benda padat atau benda cair. Antara benda bergetar dengan telinga harus ada medium, yaitu udara. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga bagian luar, yaitu terdiri dari lubang telinga, liang pendengaran, dan daun telinga. Yang kedua ada bagian tengah, yaitu terdiri atas gendang telinga, 3 tulang pendengar, martil, landasan dasanguati, dan saluran Eustachius. Yang ketiga telinga bagian dalam, yaitu terdiri atas keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap corong, tingkap bunda, dan rumah siput atau koklea. B. Fungsi bagian-bagian indera pendengar. Yang pertama daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Fungsinya sebagai tempat buat menangkap sekaligus mengumpulkan suatu gelombang bunyi yang diterima.
Yang kedua, gendang telinga. Fungsinya sebagai tempat buat menerima sebuah rangsangan berupa bunyi dan meneruskannya langsung menuju ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, tingkap corong, tingkap pudar, tiga saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput. Fungsinya sebagai tempat buat mengubah impuls serta diteruskan menuju otak. Pada tiga saluran setengah lingkaran juga memiliki fungsi lain sebagai penjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat, saluran eustachius. Fungsinya sebagai tempat buat menghubungkan suatu rongga mulut ke telinga yang ada di bagian luar. Cara kerja telinga. Getar yang timbul oleh suara ditangkap oleh daun telinga, kemudian diteruskan ke saluran telinga, lalu ke gendang telinga, kemudian diteruskan lagi menuju tiga tulang pendengaran, kemudian ke rumah siput, lalu menuju sel-sel rambut dalam organ korti, kemudian diteruskan lagi ke sel saraf auditori, dan yang terakhir menuju otak. Lalu selanjutnya ada indera pencium atau hidung. Reseptor penciuman terletak pada selaput lendir hidung bagian atas atau konka superior. Daerah ini mempunyai luas kurang lebih 2 cm yang berwarna kekuning-kuningan yang disebut dengan area olfaktoria. Daerah ini selalu berlendir karena ada sekresi daripada kelenjar domain. Sekresi inilah yang akan melarutkan gas yang sampai pada daerah olfaktoria sehingga dapat merangsang saraf penciuman. Makin rendah titik suatu gas atau cairan, semakin kuat rangsangannya. Kemudian bagian-bagian hidung. Yang pertama, lubang hidung memiliki faedah sebagai daerah muncul masuknya sebuah udara. Yang kedua, rambut hidung memiliki faedah sebagai daerah untuk menyaring hawa yang masuk ke hidung dikala bernafas. Yang ketiga, selaput lendir memiliki faedah sebagai daerah menempelnya kotoran yang tersedia di hidung serta sebagai indera pembau. Yang keempat, serabut saraf memiliki faedah sebagai daerah untuk mendeteksi zat kimia berupa gas yang tersedia terhadap hawa pernapasan. Yang kelima, saraf pembau memiliki faedah sebagai daerah untuk mengirimkan bau-bauan menuju bagian otak. Cara kerja hidung. Rangsangan berupa bau yang diterima lubang hidung diteruskan menuju ke epitelium olfaktori, yang sesudah itu diteruskan ulang ke mukosa olfaktori, lantas ke saraf olfaktori, sesudah itu menuju ke talamus dan diteruskan ulang menuju hipotalamus sampai terhadap selanjutnya diteruskan menuju ke otak. Selanjutnya, indera pengecap atau lidah. Pada manusia hanya terdapat pada lidah. Zat perangsangnya adalah zat kimia yang larut dalam air atau reseptor adalah ludah dan langit-langit mulut. Pada permukaan lidah, reseptornya berupa tonjolan-tonjolan kecil yang dinamakan papilla filiformis, papilla fungiformis, dan papilla circumvallata. Reseptornya berbentuk piala pengecap yang disebut gema sustatoria. Pengecap ini juga disarafi oleh nervus facialis dan nervus glossopharyngeus. Di samping itu pada lidah ada nervus 5 trigeminalius, yaitu untuk mensarafi raba, sakit, dan suhu. Lidah yaitu berfungsi untuk merasakan rangsangan berupa rasa dari suatu benda atau makanan yang masuk ke dalam mulut. Lidah merespon rangsangan tersebut jadi menghasilkan berbagai rasa seperti rasa manis, rasa pahit, asam, dan rasa asin. Di lidah ada dua kelompok otot yang berbeda, yaitu yang pertama otot intrinsik, fungsinya untuk melakukan sebuah gerakan halus. Yang kedua ada otot ekstrisik, fungsinya untuk melakukan sebuah gerakan kasar saat sedang mengunyah atau menelan dan menghasilkan lidah pada bagian sekitarnya. Pada bagian lidah, kalau kamu perhatikan ada sekali banyak bintik-bintik. Bintik itu adalah papila atau ujung saraf pengecap. Dalam setiap bintik tersebut memiliki perannya masing-masing buat peka terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya di dalam lidah. Di antaranya, yang pertama pada pangkal lidah berfungsi untuk mengecap rasa pahit, tepi lidah sebagai pengecap rasa asin, ujung lidah untuk mengecap rasa manis. Pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam papila, diantaranya yaitu papilla circumvallata, papilla filiformis, papilla fungiformis. Cara kerja lidah, benda atau makanan yang memiliki rasa masuk ke dalam mulut menuju papilla, lalu diteruskan menuju saraf gustatori, kemudian menuju medulla oblonga, langsung diteruskan kembali menuju talamus, yang terakhir diteruskan menuju otak.
Selanjutnya, indera perasa atau kulit. Kulit merupakan tidak benar satu dari organ indera yang mampu menerima beraneka macam rangsangan yang berbeda. Di antaranya layaknya temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan yang lainnya. Di dalam kulit terkandung sebuah reseptor yang sensitif terhadap segala rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Misalnya layaknya terhadap sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan termasuk nyeri. Reseptor selanjutnya termasuk berupa ujung saraf yang bebas atau ujung saraf yang sudah diselubungi bersama sebuah kapsul jaringan ikat. Pada umumnya terhadap setiap style reseptor hanya mampu menerima satu rangsangan saja. Selain itu, kulit termasuk memiliki faedah sebagai alat pelindung bagi daerah di dalam tubuh. Contohnya untuk otot dan termasuk tulang, dan tak ketinggalan sebagai alat peraba yang sangat sensitif terhadap suatu rangsangan, yaitu bersama kata lain sebagai alat ekskresi serta untuk mengatur suhu tubuh. Bagian-bagian kulit dan fungsinya. Yang pertama, kulit ari. Fungsinya untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan buat mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar keringat. Fungsinya untuk menghasilkan suatu keringat. Yang ketiga, lapisan lemak. Fungsinya untuk menghangatkan suatu tubuh. Yang keempat, otot penggerak rambut. Fungsinya untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Yang kelima, pembuluh darah. Fungsinya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, cara memelihara kesehatan panca indera. Yang pertama, mata atau indera penglihatan. Kita harus membaca dengan jarak yang tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Jarak membaca yang baik dengan ukuran kurang lebih 30 cm. Yang kedua, tidak membaca di tempat yang kurang cahaya atau terlalu terang. Yang ketiga, tidak membaca sembari tiduran. Yang empat, jika mata terasa sakit atau penglihatan terganggu, segera berobat ke dokter mata, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada telinga atau indera pendengaran. Cara merawat telinga agar tetap berfungsi baik. Yang pertama, menjaga kebersihan telinga supaya lubang telinga tidak tersumbat. Yang kedua, jangan mengorek telinga dengan benda tajam ataupun cotton bud, sebab bagaimanapun benda tersebut dapat berpotensi merusak gendang telingamu. Yang ketiga, jangan mendengarkan bunyi-bunyian terlalu keras karena getaran bunyi yang kencang bisa merusak gendang telinga. Yang keempat, jangan memakai headset atau semacamnya terlalu lama. Berikan jeda setiap 10 menit sekali. Yang kelima, hindari benturan yang berupa tamparan keras dan lain sebagainya. Selanjutnya, hidung. Yang pertama, jangan mandi hujan, bermain di daerah yang berdebu, dan pastikan kamu tidak terkena influenza. Yang kedua, bersihkan hidung dengan menggunakan sapu tangan atau tisu, begitu juga pada saat melepas mandi. Yang ketiga, jangan mencoba untuk mencabuti bulu-bulu yang ada di dalam hidung. Yang keempat, lidah. Yang pertama, jangan mengonsumsi makanan atau minuman yang bersuhu panas ataupun terlalu dingin, karena bisa merusak saraf-saraf pengecap di dalam lidah. Yang kedua, jangan lupa untuk membersihkan lidah menggunakan pembersih lidah setiap kali menyikat gigi. Yang ketiga, mengonsumsi vitamin C secukupnya. Yang keempat, menggosok gigi dengan menggunakan sikat gigi yang bersih dan lembut. Yang kelima, kulit. Yang pertama, mandi dan membersihkan seluruh badan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kedua, mandi cukup 2 kali sehari, atau kalau kamu melakukan kegiatan yang berlebih bisa mandi saat setelah melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, menjaga kebersihan pakaian. Yang keempat, jaga supaya handuk yang kamu gunakan tidak lembab, dan lain sebagainya. Dan ini daftar pustakanya. Dan terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.